Informasi ini kami peroleh dari seputarpapua.com yang berkesempatan mewawancarai seorang PDP atau pasien dalam pengawasan yang dinyatakan negatif dan telah pulang setelah sempat diisolasi selama 4 hari di Shelter SP2, Mimika, Papua. Nama dan alamat PDP dirahasiakan. Wawancara juga dilakukan via media sosial untuk menghindari kontak langsung, sesuai dengan anjuran pemerintah. Halo, apa kabar? Bagaimana kondisi Anda hari ini? Saya sudah merasa jauh lebih sehat, namun masih harus mengisolasi diri di rumah. Syukurlah. Mungkin Anda bisa menceritakan sedikit bagaimana sampai Anda diduga terpapar virus corona? Ceritanya itu waktu saya pergi melayat di suatu kedukaan. Saya bersentuhan dengan keluarga dekat dari almarhum Monsier. Saya juga sama sekali tidak tahu kalau bakal akan seperti ini. Nah, beberapa hari setelah melayat itu, saya mulai merasa pilek, batuk dan sakit tenggorokan. Mulut juga terasa kering. Terus apa yang Anda lakukan? Saya memeriksakan diri di salah satu klinik. Itu tanggal 2 April tahun 2020. Dokter kemudian menanyakan apakah saya pernah bepergian keluar daerah atau pergi melayat. Saya katakan ke dokter bahwa saya pergi melayat. Dari situ oleh dokter saya dinyatakan ODP. Bagaimana perasaan Anda ketika dokter memvonis Anda ODP? Saya kaget, sedih, takut, resah. Semua bercampur aduk. Saya merasa kenapa saya mesti mengalami hal seperti ini. Saya berpikir dengan status ODP, saya akan mengalami hal-hal yang tidak baik. Karena pasti saya akan menjadi bahan cibiran orang-orang. Selanjutnya apa yang dilakukan? Dokter di klinik melakukan koordinasi dengan dokter lainnya melalui telepon tapi saya tidak tahu dokter siapa. Kemudian saya disuruh pulang, diberi obat dan disarankan isolasi mandiri di rumah. Selama isolasi mandiri tiap pagi dan sore saya dihubungi oleh dokter lewat nomor call center COVID-19 Mimika dan menanyakan keadaan saya. Selama di rumah sudah 4 hari saya tidak mengalami perubahan. Sehingga dokter call center COVID-19 Mimika menyarankan untuk saya periksa lagi kembali dengan memastikan pemeriksaan suhu badan. Ke klinik dan dokter yang sama? Iya, kembali lagi ke klinik yang saya datangi pertama karena saran dokter seperti itu. Waktu itu sudah malam tanggal 6 April tahun 2020. Setelah di klinik saya menyampaikan bahwa saya tidak ada perubahan. Kemudian panas badan saya diukur dan ternyata panasnya 38,2 derajat Celcius. Selain panas saya juga mengalami penurunan daya tahan tubuh, karena tidak ada selera makan sama sekali. Selanjutnya apa tindakan dokter di klinik itu? Setelah saya diperiksa, dokter di klinik menghubungi dokter RSUD dan dari hasil pembicaraan saya harus dirujuk ke RSUD. Seharusnya saya langsung diantar tetapi karena terbatasnya kendaraan di klinik, saya diminta untuk pakai kendaraan sendiri ke RSUD. Setiba di RSUD saya langsung dimasukkan ke ruangan khusus. Kalau tidak salah ruang sari namanya dan dilakukan pemeriksaan lanjut melalui tes darah dan ronsen. Sejak dari klinik saya sudah dinyatakan PDP. Sehingga pada saat saya ke RSUD itu sudah dengan status PDP. Bagaimana hasil pemeriksaan di RSUD? Dokter menyampaikan hasil ronsen katanya ada bercak-bercak putih di paru-paru yang dicurigai virus. Kalau dari hasil darah saya lupa apa yang dibilang dokter. Pada saat itu juga dokter di RSUD langsung mengatakan saya harus diisolasi di shelter SP2. Mendengar harus diisolasi di shelter, bagaimana perasaan Anda? Saya langsung nangis di depan dokter. Saya tidak mau. Terus saya bilang apa bisa diisolasi di RSUD saja.
Tapi dokter bilang tidak bisa. Saya sudah bisa membayangkan shelter seperti rumah susun, yang pasti akan membuat saya takut. Tetapi dokter menenangkan saya. Dokter bilang tidak perlu takut. Di sana juga ada banyak yang dirawat. Saya tidak langsung diantar ke shelter. Saya diminta untuk tinggal dulu. Mulai malam itu saya sudah tidak boleh ketemu keluarga. Baju dan bantal yang mereka bawa dari rumah dititipkan ke suster. Saya sedih sekali. Kenapa harus begini? Saya marah dengan kenyataan. Selanjutnya bagaimana? Malam itu saya nginap di RSUD. Besok pagi tanggal 7 April tahun 2020. Kira-kira jam 10 baru saya diantar menggunakan ambulans ke shelter SP2. Tiba di shelter, apa yang Anda rasakan? Sampai di shelter saya disambut sama dokter dan beberapa perawat. Disemprot disinfektan. Terus mereka menunjukkan kamar saya di lantai 3. Badan saya lemah sekali. Ditambah lagi saya harus menaiki lantai 3 dengan tangga yang begitu banyak sehingga saya sempat berhenti. Saya sedih sekali. Sedih karena tidak ketemu lagi dengan keluarga. Kemudian selama hari-hari di isolasi apa yang Anda lakukan? Saya hanya makan, tidur, berdoa dan setiap jam 10 pagi disuruh berjemur. Tapi selama di sana saya tidak pernah turun ke bawah. Saya berjemur di dalam kamar karena sinar matahari juga masuk ke kamar yang saya tempati. Selain itu juga harus olahraga. Karena di sana semua diharuskan olahraga kalau pagi. Kita juga diwajibkan pakai masker. Hiburannya hanya HP. Itu yang jadi pengobat rindu dengan keluarga karena lewat situ bisa video call. Apa saja fasilitas di dalam kamar? Bentuknya seperti rumah kos. Ada kamar, ruang tamu, ada juga dapur. Kita juga disediakan lemari, kipas angin. Tapi tidak ada TV. HP saja yang menjadi hiburan saya. Sesama PDP bisa saling berinteraksi? Saya tidak tahu karena saya tidak pernah keluar kamar. Cuma saya sering dengar suara seperti orang lagi ngobrol. Penanganan medis bagaimana? Dokter selalu menanyakan bagaimana keadaan kami. Diingatkan minum obat dan berdoa. Mereka ada 24 jam. Selalu kontrol kami tiap hari. Kalau Anda sendiri bagaimana? Sama seperti yang lain. Selalu dicek. Kondisi saya juga semakin membaik. Bagaimana soal makan minum? Kita disiapkan makanan kotak, snack pagi dan sore. Ada juga jus-jus. Kalau soal makan dan minum memang terjamin. Kemudian bagaimana dengan kondisi kesehatan Anda? Di hari kedua di shelter sudah mulai hilang gejalanya. Saya juga semakin membaik. Suasana seperti apa yang Anda rindukan selama di shelter? Suasana rumah. Ada suami dan anak-anak. Bisa ngobrol, ketawa dan makan sama-sama. Tapi selama isolasi semua berubah. Saya hanya bisa lewat video call. Hampir setiap jam saya video call dengan keluarga, dengan anak-anak. Itu yang terus menyemangati saya untuk bisa sembuh. Punya harapan. Dokter juga selalu beri semangat. Hal apa yang Anda pikirkan selama masa isolasi? Tidak memikirkan hal-hal apa. Selain hanya memikirkan kapan saya keluar dan semoga hasilnya negatif dan bisa keluar secepatnya. Anda harus diisolasi selama 14 hari, tetapi di hari keempat Anda sudah disuruh pulang, bagaimana bisa? Setiap hari kan kami dikontrol. Waktu tanggal 8 April saya dicek pakai RT-PCR. Hasilnya keluar di tanggal 9. Negatif. Tanggal 10 saya sudah diperbolehkan pulang dan mengisolasi diri di rumah. Pilek, batuk dan sakit tenggorokan saya juga sudah sembuh. Ada catatan yang diberikan dokter? Ada. Apa saja? Sewaktu saya disuruh pulang, dokter kasih saya surat keterangan sehat dari COVID-19. Ada juga obat-obat dan vitamin.
Saya juga masih harus mengisolasi diri di rumah selama 14 hari. Waktu dinyatakan sehat dan disuruh pulang, bagaimana perasaan Anda? Senang sampai saya nangis karena saya bersyukur mujizat Tuhan dalam hidup saya sehingga hasil semua negatif dan saya sehat. Pesan apa yang Anda ingin sampaikan ke masyarakat dengan apa yang Anda alami ini? Saya sangat bersyukur karena hasil saya negatif. Kalau positif saya tidak tahu bagaimana selanjutnya. Tapi syukur, Tuhan baik buat saya. Pesan saya, siapa saja dia bisa tertular dengan virus ini. Tidak kenal agama, suku, siapa saja bisa kena kalau tidak dengar-dengaran dengan anjuran pemerintah. Saya saja yang dinyatakan negatif sudah begitu takut dan pikiran campur aduk. Bagaimana dengan yang positif? Untuk itu saya himbau kepada masyarakat jaga diri baik-baik. Ikuti anjuran pemerintah. Banyak stigma negatif terhadap orang-orang yang terpapar virus corona, bagaimana pendapat Anda? Saya sedih sekali. Tidak ada satu orang pun ingin sakit seperti ini. Jadi jangan menilai jelek-jelek terhadap mereka yang positif COVID-19. Justru harus diberikan semangat, biar mereka juga memiliki semangat untuk sembuh. Jangan dikucilkan apalagi menolak jasad mereka. Selama semua yang dilakukan sesuai prosedur kesehatan, saya pikir tetap aman. Kesan apa yang Anda ingin sampaikan kepada tenaga medis yang merawat Anda maupun pasien lainnya? Terima kasih sekali. Mereka berjuang dan berkorban buat kami. Meninggalkan keluarga hanya untuk memberikan yang terbaik buat kami. Mereka pahlawan kemanusiaan. Tidak ada seorang pun yang menginginkan dirinya terpapar virus corona. Bentuknya yang tidak dapat dilihat secara kasat mata, membuat siapa saja dan di mana saja bisa tertular dengan virus ini. Ironisnya, masih banyak warga yang tidak mengindahkan anjuran pemerintah terkait dengan social dan physical distancing. Mereka masih saja berkeliaran sehingga sangat berpotensi tertular ke orang lain.